Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Pastinya dong. Kali ini Mimin akan menceritakan alur anime Plunderer. Anime ini memiliki cerita yang sangat dahsyat. Pada dunia pasca apokalips, kehidupan seseorang didominasi dengan yang namanya koun. Setiap manusia akan dicap sebagai koun dan masing-masing memiliki koun yang berbeda-beda. Koun tersebut menentukan kehidupan mereka ke depannya. Jika koun mereka berada pada angka 0, maka akan berbahaya untuk kehidupannya. Pada tahun 305 kalender Alcian, Hina mendapatkan misi dari ibunya untuk mencari Baron Merah legendaris. Di perjalanan, Hina bertemu dengan seorang pendekar pedang bertopeng setengah bernama Lich. Ternyata orang yang ditemui oleh Hina juga mempunyai jumlah koun yang sangat rendah. Namun tanpa ia sadari bahwa orang yang bernama Lich tersebut adalah seseorang yang ia cari selama ini, yakni Baron Merah legendaris. Di suatu malam hujan, Hina menyaksikan ibunya terserap ke dalam abyes. Sebelum ibunya menghilang dari pandangan matanya, Hina diberi balot original dan diminta untuk menemukan Red Baron legendaris. Setelah 5 tahun pencariannya, Hina tiba di kota Irinis. Saat ia sedang berada di pemandian kaki, seorang pria bertopeng yang dikenal dengan nama Litbat menghampirinya memohon untuk diberikan uang. Hina ketakutan dan lari, tetapi Lit terus mengikutinya. Tak lama kemudian Lit dihajar oleh Nana yang memarahinya dan bertanya di mana uang yang ia berikan untuk menjalankan tugas. Setelahnya Hina memperkenalkan dirinya dan menceritakan tujuan perjalanannya serta bagaimana ibunya ditelan abyes. Ia juga diberitahu oleh Nana tentang hitungan angka yang tercantum pada tubuh setiap orang. Hina kemudian bertanya tentang Red Baron legendaris, tetapi Nana dan Lee tidak mengetahui apapun. Saat Hina hendak pergi, sekelompok tentara menghampirinya. Pemimpin tentara tersebut yang bernama Davi menyatakan dirinya sebagai Red Baron legendaris. Hina sangat senang dan setuju untuk ikut bersama Davi. Nana mengkhawatirkan Hina, terlebih ketika Lit memberitahunya tentang rumor seseorang yang mengaku sebagai Red Baron dan melakukan hal buruk pada wanita. Di markasnya Davi mendekati Hina dan mulai menyentuhnya. Namun ketika Hina menunjukkan balot original pemberian ibunya, Davi dan anak buahnya langsung bersikap agresif dan menuntutnya menyerahkan balot tersebut kepadanya. Karena hitungan Hina memiliki angka lebih tinggi, ia mengingatkan aturan bahwa pemilih hitungan rendah tidak bisa melawan pemilih hitungan lebih tinggi. Akan tetapi dengan hak militernya, Davi menantang Hina dalam taruhan bintang. Hina setuju dan Davi langsung menyerangnya tanpa ampun, merebut hitungan milik Hina dan hanya menyisakan 1. Hina menangis dan bertanya mengapa Red Baron legendaris melakukan hal buruk. Davi memberitahu bahwa dirinya bukan Red Baron legendaris. Dan karena legenda tersebut sudah ada sejak 300 tahun lalu, Hina tidak akan pernah menemukannya. Pada saat itu, Lit datang untuk menyelamatkan Hina. Lit menantang Davi dalam taruhan bintang. Tetapi begitu mengetahui hitungan Lit minus 999, Davi langsung mentertawakannya. Ketika keduanya mulai bertarung, anak buah Davi merasa aneh dengan hitungan Lit. Mengingat jika hitungan telah mencapai 0, seharusnya dia sudah ditelan abyes. Mereka segera memberitahu Davi bahwa Lit adalah balot holder. Semua orang terkejut saat topeng Lit hancur dan pedang yang ditariknya menampakkan bintang dengan hitungan 5700. Hina membeku ketika Lit menariknya mendekat, dan ia menyadari pria itu adalah Red Baron legendaris. Seluruh anak buah Davi ketakutan menghadapi Lit. Namun Davi mengatakan bahwa Red Baron sudah mati 300 tahun lalu dan Lit adalah palsu. Percaya akan kata-kata tersebut, mereka pun segera maju menyerang. Lit meminta Hina memejamkan mata, sementara dirinya melesat dengan kecepatan kilat mengalahkan Davi dan anak buahnya.
Setelahnya Hina mendapatkan kembali hitungan miliknya yang direbut Davi. Lid mengambil balot original Hina, berniat menjualnya untuk mendapatkan uang, dan sebagai gantinya ia memberikan boneka mini Gero-Gero. Sebelum pergi, Lid memberitahu bahwa sosok yang dijuluki Red Baron bukan hanya satu orang, dan yang dimaksud Ibu Hina bukan dirinya. Nana lega saat mendapati Hina kembali, tetapi ia bingung ketika melihatnya menangis. Setelah mendengar apa yang terjadi, Nana memeriksa boneka yang diberikan Lid dan menyerahkannya kembali kepada Hina sambil tersenyum. Di tangan Hina, boneka itu meledak menjadi bunga, dan ia melihat balot ada di dalamnya. Hina bertanya-tanya mengapa balot hitam dimasukkan ke dalam boneka itu. Nana menjelaskan bahwa Lid melakukan itu karena memiliki balot adalah sebuah kejahatan, sehingga Lid harus membuat alasan untuk mencegah Hina dibunuh oleh tentara. Hina pergi mengejar Lid dan menemukannya sedang menaiki kereta. Lid memberikan isyarat agar kereta terus berjalan, mengabaikan Hina yang masih mengejarnya. Hina mengatakan bahwa dirinya kesepian sepanjang masa kecilnya, dan Lid adalah orang pertama yang membuatnya bahagia. Ia meminta Lid tetap bersamanya agar mereka bisa hidup bahagia. Lid tidak menerima permintaan tersebut, dan hitungan minus 999 di tangannya berubah menjadi 1000. Tanda bahwa dia sudah menolak 1000 wanita. Sementara kereta yang membawa Lid terus menjauh, Hina yang tersandung dan jatuh menangis pilu. Setelah Lid meninggalkan kota, salah satu anak buah Davi mendatangi Hina. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak tertarik pada balot, dan hanya ingin berterima kasih karena berkat Hina, mereka akhirnya bisa menemukan Red Baron. Pria itu menghubungi atasannya, mengkonfirmasi bahwa Lid adalah Red Baron si serangan kilat. Dua prajurit dari Alkia Royal Guard bertanya kepada Nana tentang keberadaan Lid sambil menunjukkan poster buronnya. Nana mengatakan bahwa ia tidak tahu dan diminta melapor jika melihat Lid. Sementara itu, Lion bersama Pale sedang berpatroli di suatu desa dan telah menerima poster buron Lid. Mereka bertemu dengan Lid yang menyamar menggunakan topeng aneh dan berkostum puding. Namun, Lid meyakinkan bahwa dirinya hanya seorang pria jelek yang sudah ditolak oleh 1000 wanita. Dan oleh sebab itu, dirinya tidak pernah melepas topeng di wajahnya. Karena hitungan Lion akan bertambah jika dia membantu orang, Pale menyarankan untuk berkencan dengan Lid. Lion ragu mengingat dirinya belum pernah berkencan. Pale kemudian mengeluarkan buku panduan berkencan dan mulai mengajari hal apa saja yang harus dilakukan Lion. Beberapa saat kemudian, Pale yang mulai bosan dengan kencan konyol Lion dan Lid mengatakan bahwa pria bertopeng itu adalah balot holder. Dia menunjukkan hitungan minus 1000 di tangan Lid, dan jelas hal tersebut sangat tidak masuk akal. Namun sebelum mereka bisa menangkapnya, Lid telah mengambil pedang Lion dan kabur lebih dulu. Di Irinis, ketika Hina sedang bekerja paruh waktu di kedai keliling Nana, Letnan Jail Mudrog datang untuk mencari Lid. Nana mengatakan bahwa Lid menghilang begitu saja, tetapi Jail mengetahui kebohongannya. Jail mengunci kaki Nana dengan kemampuan logamnya dan menyatakan bahwa dirinya tidak akan memaafkan pembohong. Nana mengatakan bahwa ayahnya tahu Lid pergi ke arah timur. Namun Jail memerintahkan pasukannya pergi ke barat, dan sebelum berangkat ia menghancurkan kedai Nana. Di desa, Pale dan Lion yang sedang membagikan selembaran membicarakan tentang Lid. Lion mengatakan jika dirinya berhasil menangkap Lid, ia ingin dipromosikan menjadi letnan sehingga bisa mengenakan seragam yang lebih baik daripada seragam yang dia kenakan saat ini. Tak lama kemudian, Lid muncul dengan topeng dan kostum pudingnya untuk membantu pekerjaan Lion. Namun begitu menyadari siapa Lid, mereka pun langsung mengejarnya. Seluruh warga desa bahkan ikut bergabung karena salah paham, mengira Lion dan Lid bertengkar sebagai kekasih. Di sisi lain, Hina ingin mengajak Nana pergi ke barat untuk memperingatkan Lid tentang Jail. Namun ia tidak bisa pergi karena mereka harus membangun kembali kereta Nana terlebih dahulu. Kembali ke desa saat mengejar Lid,
Lion secara tidak sengaja merusak boneka seorang gadis dan membuatnya sedih. Lid yang bersembunyi di atas tebing melihat Lion memperbaiki boneka gadis itu. Tersentuh akan kebaikannya, Lid melompat dan mengambil alih tugas Lion untuk memperbaiki boneka tersebut dalam sekejap. Ketika pengejaran kembali dilakukan, Lid menyadari kedatangan Jail sehingga dia melindungi Lion dari serangan. Lid tertangkap oleh serangan paku besi yang diciptakan Jail. Dan Lion yang khawatir pada Lid merasa marah atas tindakan Jail. Para tentara mengepung Lid dan Jail menyuruhnya berhenti bersikap seolah-olah dia terluka. Lid menyatakan dia tidak punya pilihan selain harus melawan mereka. Saat mereka bertarung, serangan tentara hampir mengenai Lion. Karena itu, Lid harus mempertahankannya agar tidak terluka. Setelah semua orang menyadari bahwa Lid adalah ballot holder, Jail memerintahkan para prajurit untuk mundur dan menyatakan dia akan menanganinya sendiri. Lid bertanya apakah Jail benar-benar ingin melawannya. Ia mengingatkan hitungan milik Jail yang hanya 900, sementara miliknya 5.700. Segera Jail melepaskan serangan ke Lid dari tanah yang mengejutkannya. Lid merasa pertarungannya agak merepotkan, sehingga dia mencoba berjalan ke arah tebing. Tetapi serangan Jail juga bisa sampai ke sana. Ia menggunakan kemampuan kecepatan kilatnya untuk membingungkan Jail dan mencoba untuk melarikan diri. Namun Jail berteleportasi ke depannya dan menjatuhkan Lid ke tanah dengan tombak besinya. Lid curi ke bawah hitungan 900 di tangan Jail palsu saat jajaran besi keluar dari tanah mengepungnya. Jail mengkonfirmasi hal tersebut dan menunjukkan hitungan aslinya yang menampilkan angka 2.500. Lid terkejut dan menyadari kali ini ia akan sedikit kerepotan menanganinya. Pertarungan antara Lid dan Jail berlanjut. Namun saat Lid tertangkap oleh besi Jail, ia menyerah dengan sukarela. Selama pertarungan mereka, Jail menyadari teknik pertarungan tangan kosong Lid sama seperti miliknya. Teknik tersebut hanya digunakan oleh penjaga kerajaan Algia. Sehingga ia curiga Lid adalah prajurit seperti dirinya dan bukan pengkhianat biasa. Ketika Lid menolak memberitahu identitasnya, Jail mengayunkan rantai besinya, namun Lion berlari ke sana. Menggunakan tubuhnya sebagai tameng untuk melindungi Lid, Lion mengatakan bahwa Lid bukan orang jahat, karena dia membantunya membagi selembaran dan memperbaiki boneka. Jail merobek selembaran Lion dan menyebutnya tidak berguna. Lion meminta maaf, tetapi Lid melarangnya meminta maaf. Lid mengatakan bahwa dirinya bukan tidak bisa memotong besi Jail, tetapi ia tidak melakukannya karena Lion tidak ingin desa tersebut hancur. Keduanya kembali bertarung dan saling menerjangkan serangan. Lid menegaskan bahwa Lion tidak bermalas-malasan karena desa itu damai. Tetapi desa itu damai karena Lion berada di sana. Dengan penuh kemarahan, Lid menuntut Jail meminta maaf kepada Lion. Karena kekuatan yang terpancar dari keduanya, tanah di kaki Lion runtuh dan ia terjatuh ke jurang. Jail berniat menyelamatkan Lion, namun Lid lebih dulu melesat menangkap gadis itu. Setelah menyerahkan Lion kepada Jail, Lid membiarkan dirinya jatuh untuk meloloskan diri. Jail membawa Lion ke tempat aman dan karena berat, ia langsung menjatuhkannya ke tanah. Teringat dengan kata-kata Lid, Jail membangun taman bermain anak-anak dengan besinya sebagai permintaan maafnya kepada Lion. Di padang rumput saat Lid kelaparan dan kehabisan uang, Hina menemukannya. Lid berpura-pura tidak mengenal Hina dan menyebut dirinya sebagai manusia gagak. Namun upaya tersebut gagal karena Hina tidak termakan tipuannya. Setelahnya Hina mengajak Lid bergabung dengan Nana. Mengetahui Lid kelaparan dan menolak memberikan makanan secara gratis, Nana menyuruhnya pergi bersama Hina untuk mencari kayu bakar. Hina membahas tentang janji Lid untuk sarapan bersama sebelum pergi begitu saja.
Lid kebingungan menjelaskan situasinya, tetapi Hina tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dan sebagai gantinya, ia telah menyiapkan bekal roti isi untuk mereka makan bersama. Tiba-tiba sebuah mesin yang dikendarai seorang gadis terbang ke atas Lid dan Hina. Saat mesin tersebut melewati jurang, gadis itu kehilangan kendali. Dan nyaris tewas jika Lid tidak datang menyelamatkannya. ちゃんと約束果たしてくださいね。飛べー！飛べー！ Gadis itu kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama Pelmo. Ia mengundang Lid serta Hina ke tempatnya dan menceritakan impiannya untuk bisa terbang seperti burung. Pelmo bahkan sudah menciptakan beberapa mesin terbang, meskipun semuanya selalu gagal. Lid melihat-lihat sketsa mesin yang dibuat Pelmo dan memperbaikinya di beberapa bagian. Pelmo terkejut dan percaya dengan sketsa tersebut, impiannya akan terwujud. Ia meminta Lid dan Hina menunggu di luar, sementara dirinya mulai melakukan perbaikan pada mesinnya. Beberapa saat kemudian, Pelmo memamerkan mesin terbangnya kepada Hina dan Lid. Ketika ia akan menerbangkannya, tentara kerajaan datang karena menerima laporan tentang seseorang yang mengadakan penelitian penerbangan. Karena penelitian penerbangan adalah hal terlarang dan siapapun yang melanggar akan menerima hukuman mati. Lid terpaksa menghancurkan mesin tersebut. Pelmo menjelaskan bahwa dirinya bukan sedang melakukan penelitian penerbangan, melainkan sedang memperbaiki kincir angin. Setelah para tentara pergi, Lid meminta maaf atas tindakannya, dan Hina menawarkan diri untuk membantu Pelmo membuat mesin lagi. Lid juga yakin para tentara itu tidak akan datang lagi, sehingga Pelmo dapat melanjutkan penelitiannya kembali. Namun Pelmo tidak bisa melakukan hal tersebut karena hitungannya didasarkan pada seberapa banyak impiannya terwujud. Karena semua usaha yang dilakukannya gagal, semua hitungannya telah habis dan Abies pun menelannya. ここまでみたいだから。想像してたのよ。 Ketika Hina menangisi kepergian Pelmo, Lid tiba-tiba terjatuh lemas di sebelahnya. Hina menyadari bahwa Lid terlihat kesakitan setelah mencoba menyelamatkan Pelmo dari Abies. Ia terkejut saat melihat kode 001 muncul di mata kiri Lid dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Keesokan harinya, Lid terbangun dari tidurnya dan menatap wajah Hina sambil mengingat apa yang terjadi pada Pelmo. Tak lama kemudian Hina ikut terbangun, tetapi ia langsung panik saat mendapati Lid tidak ada di sampingnya. Hina bergegas keluar dari tenda dan merasa lega begitu menemukan Lid sedang membasuh wajah. Setelahnya, Lid dan Hina pergi ke kota untuk berjalan-jalan. Lid yang menyadari Hina berusaha keras menyembunyikan kekhawatirannya atas apa yang terjadi padanya kemarin, sengaja menggodanya dengan mengintip celana dalam gadis itu. Lion kemudian muncul dan menyapa Lid untuk mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Kesalahpahaman terjadi antara Hina dan Lion, sehingga Lid yang kesulitan untuk menjelaskan memutuskan untuk kabur. Namun Nana menjatuhkan Lion, dan ketika menyadari situasinya, ia memutuskan mengadakan pertandingan memasak antara Lion dan Hina untuk memperebutkan Lid. Beberapa saat kemudian setelah masakan selesai dibuat, Lion menyajikan wet stew dengan penampakannya menjanjikan. Sementara Hina membuat stew daging babi dengan penampilannya menyeramkan. Meski rasa masakan Lion terbilang lezat, Lid terkejut karena masakan mengerikan Hina ternyata sangat luar biasa. Ketika ia diminta menentukan pemenang di antara keduanya, Jail datang untuk menangkap Lid. Pertarungan keduanya segera pecah, dan buru-buru berhenti ketika Nana menginterupsi mereka. 助かったよ。レーナ。ホーム砲で最初に戦った。 Malam harinya Nana mengadakan pesta dan mengundang mereka untuk minum. Keesokan paginya saat Jail terbangun, ia teringat dengan Nana yang memaksanya minum sampai mabuk. Ia kesal menyadari Lid telah meninggalkan kota,
dan bergegas membangunkan Pale serta Lion untuk mengejar mereka. Dalam pengejaran, Lid, Jail, Pale, dan Lion tiba di kota Linden. Mereka terkejut begitu menemukan kota itu telah hancur. Dan sebuah lubang yang seharusnya adalah danau berubah menjadi lubang abyes. Seorang tentara yang terluka mendekati mereka dengan histeris, menjelaskan bahwa iblis keluar dari dalam lubang tersebut membakar semua orang. Setelahnya mereka membawa tentara tersebut ke kota terdekat, di mana mereka akhirnya bertemu dengan kelompok Nana. Jail memberitahu apa yang terjadi di Linden, dan meyakini Lid mengetahui sesuatu. Karena Lid menolak mengatakan apapun, Jail setuju mengikuti cara Nana menggunakan Nabita untuk membuat Lid berbicara. Ia memberikan sekantong koin dan meminta Nana mengeluarkan seluruh Nabita yang dimilikinya. Beberapa saat kemudian, Jail dan Lid telah menghabiskan berbotol-botol Nabita, namun tidak mendapatkan informasi apapun yang berguna. Di saat yang sama, persaingan Lid dan Hina untuk mendapatkan Lid masih berlanjut, dan keduanya juga berlomba minum. Saat semuanya mulai mabuk, tanah tiba-tiba berguncang. Sebuah lubang besar yang tampak seperti lubang abyes di Linden muncul di alun-alun kota. Jail memerintahkan pasukannya untuk mengevakuasi seluruh penduduk, sementara yang lain bersiap menembak apapun yang keluar dari lubang. Lid mendengar suara yang tidak asing datang dari lubang dan memerintahkan semua orang untuk mundur. Jail menarik kerah Lid, menuntutnya untuk memberitahu identitas iblis abyes. Namun Lid juga terlihat bingung karena seharusnya benda tersebut sudah dihancurkan pada perang pemusnahan di masa lalu. Tepat pada saat itu, helikopter yang keluar dari dalam lubang menembakkan serangan, dan Jail dengan cepat membuat dinding besi untuk melindungi semua orang. Lid meminta para prajurit fokus mengevakuasi penduduk, dan meminta Jail membuat dinding jika helikopter tersebut mendekat. Jail protes, tetapi Lid menyatakan bahwa mulai dari sana dirinya akan mengambil alih komando. Saat Lid menyibakkan jubahnya, Pale dan Lion terkejut melihat lencana jabatan kolonel yang tersembunyi di baliknya. Saat Lid berusaha menghancurkan helikopter, sejumlah tangan-tangan hitam yang keluar dari lubang abyes menjatuhkannya. Pasukan militer menyebut tangan-tangan hitam itu dengan nama Alting, dan mereka tidak diperbolehkan menyerangnya. Jika ada yang berani melanggar aturan tersebut, maka akan dihukum mati. Dengan demikian, Lid harus bertarung seorang diri karena Jail dan semua pasukan militer tidak bisa berbuat apapun. Hina sangat marah dengan hal tersebut, mengingat Lid tengah berjuang untuk menyelamatkan semua orang. Ketika Lid semakin terdesak, Jail melepaskan kacamatanya dan memutuskan membantu Lid. Karena ia tidak bisa melihat dengan jelas, Jail menggunakan kemampuan besinya untuk menyibukkan Alting. Tindakan Jail segera diikuti oleh para pasukan yang ikut menyerang Alting agar Lid dapat fokus menghancurkan helikopter. Lid berhasil melompat ke atas helikopter, namun ia membeku sebelum melompat mundur ketika hujan tembakan datang dari atas. Sono Harami juga melayang di udara dan menodongkan pistol ke kepala Lid. Jail menuntut Shanohara memberitahu identitasnya, tetapi gadis itu malah menembaknya. Shanohara mengungkapkan bahwa dirinya adalah salah satu Red Baron legendaris. Ia mengarahkan senapannya dan mulai menembaki semua orang. Lid mencoba menghentikan Shanohara, tetapi gadis itu memeluknya dan kembali menembaki orang-orang. Shanohara menjatuhkan Lid, sementara pasukan yang dibawanya menyandera Hina, Lion, Nana, Pale, dan seorang anak kecil. Ia meminta Lid kembali menjadi Red Baron legendaris serangan kilat yang kejam seperti dulu, jika tidak ingin anak tersebut dibunuh. Saat anak kecil itu mulai menangis ketakutan, Lid mencoba menenangkannya dan berjanji bahwa dirinya pasti akan menyelamatkannya. Shanohara menyatakan bahwa Lid seharusnya tidak membuat janji yang tidak bisa ditepati. Ia berbalik pergi dan memerintahkan pasukannya untuk menghabisi anak tersebut. Ketika suara tembakan terdengar, Shanohara berbalik dan mendapati Lid telah membunuh seluruh pasukannya. Lid memasang topeng di wajahnya, memberitahu bahwa dirinya adalah plunderer, dan tujuannya adalah merenggut semua orang yang ada di negeri tersebut. 戦撃の撃墜王に何ですか隊長。
プランだろ。 Lid dan Sonohara melakukan taruhan bintang dan mulai bertarung. Nana memberitahu bahwa pertarungan Red Baron baru akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Lion percaya bahwa Lid akan baik-baik saja. Namun Hina tampak khawatir karena Sonohara memiliki count 32.000. Sementara Lid hanya 5.700. Tepat pada saat itu, Lid terkena serangan Sonohara dan terhempas keras menghantam dinding. Pale percaya Lid tidak akan kalah semudah itu. Saat bertarung dengan Jail, meski hitungan keduanya selisih sangat jauh, tetapi Lid mampu mengimbanginya. Ia meyakini Lid sebenarnya masih menyembunyikan kekuatannya. Hitungan di pedang Lid tiba-tiba meningkat drastis, dan ia kembali menyerang Sonohara dengan brutal. Nana meminta semuanya menjauh, karena ketika Red Baron mengeluarkan kekuatan penuhnya, Lid akan dikuasai oleh Sunerman dan akan membantai baik kawan maupun lawan hingga tumbang kelelahan. Saat Sonohara mulai kewalahan mengatasi serangan Lid dan terhempas keras ke tanah, hitungannya turun menjadi 16.000. Nana merasa sangat marah mengetahui seseorang telah memberi Sonohara obat agar gadis itu lepas kendali dan membuat Lid kembali menjadi jahat. Hina memeluk Lid, mencoba menghentikannya karena tidak membunuh Sonohara. Namun Lid yang menganggap Hina sebagai musuh, mencekiknya sehingga Sonohara terpaksa menembak Lid untuk mengalihkan perhatiannya. Sonohara bersiap menyambut kematian ketika Lid mengayunkan pedang ke arahnya. Tetapi Jail datang menyelamatkannya dan menggantikan Sonohara untuk bertarung melawan Lid. Keduanya pun segera melancarkan serangan demi serangan, dan baru berhenti ketika Lid akhirnya terhempas jatuh. Jail menendang topeng dari wajah Lid, dan semua orang lega melihatnya telah mendapatkan kesadaran dirinya kembali. Jail dipanggil menghadap Alexandrov yang merupakan ayah angkatnya sekaligus komandan tertinggi pasukan. Alexandrov mendengar pertarungan Jail dengan Lid dan menanyakan kondisinya. Ia ingin memeluk putranya karena rindu, tetapi Jail mengelak. Jail kemudian menceritakan tentang pasukan berseragam hitam yang menyebut diri mereka sebagai tentara Algia. Namun mereka malah membantai penduduk kota dengan menggunakan senjata yang terlihat asing. Bahwa mereka adalah pasukan khusus yang berada di bawah komando keluarga kerajaan dan terdiri dari para elit pengguna balot. Jail melaporkan tentang hitungan Lid yang meningkat pesat ketika bertarung, dan ia khawatir hal tersebut akan mengancam keseimbangan hukum. Alexandrov memberitahu bahwa hal tersebut memang terjadi pada Red Baron. Setelah melalui suatu operasi, kemampuan mereka meningkat bersama dengan balotnya. Jail terkejut saat mendengar bahwa orang-orang yang dioperasi juga ikut serta dalam perang pemusnahan 300 tahun lalu. Dan Lid adalah kapten dari Red Baron. Ia kesulitan memahami bagaimana bisa manusia mampu hidup selama 300 tahun. Alexandrov mengungkapkan, suatu hari nanti usia mereka akan terhenti secara tiba-tiba. Saat Jail hendak pergi, ia tertegun menyadari Alexandrov mengetahui tentang penyerangannya pada Alting. Beberapa saat kemudian Jail kembali ke tempat persembunyian mereka untuk menyerahkan Lid. Meyakini bahwa Alexandrov telah mengetahui penyerangan mereka pada Alting, dan Jail beserta bawahannya akan diampuni jika menangkapnya. Lid secara sukarela menyerahkan diri. Namun Sonohara memohon agar Jail tidak menangkap Lid, karena ia yakin mereka akan mencekoki Lid dengan obat-obatan seperti dirinya dan menjadikan Lid alat perang. Jail menahan Sonohara ke dinding dengan besinya beserta Lion dan Pale yang mencoba menghentikannya. Nana tiba-tiba menampar Jail untuk menyadarkannya. Ia mengungkapkan identitasnya sebagai Red Baron dan menggunakan kekuatannya untuk mengirim Jail, Hina, Pale dan Lion agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada 300 tahun lalu. Nana berharap mereka dapat mengubah sesuatu di masa lalu yang gagal dilakukannya. Dalam sekejap, Jail dan yang lain dipindahkan ke suatu tempat dengan bentuk bangunan yang terlihat asing.
Di sana mereka melihat Sonohara dan Lid dalam sosok yang lebih muda. Jail memperhatikan teknologi yang ada di tempat tersebut lebih maju dibanding Alcia. Ketika mereka berbaur bersama orang-orang, seorang pria bernama Dawn bersikap kasar pada Lion hingga membuat Jail marah. Jail ingin memberi pelajaran, tetapi ia menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan balotnya. Kapten Alan mengucapkan selamat datang di sekolah militer 13 untuk mereka semua. Letnan Verenda yang memperkenalkan dirinya sebagai instruktur menjelaskan tentang peperangan yang telah menghancurkan sebagian besar kota di seluruh negara, serta kekurangan pangan yang menyebabkan bencana kelaparan di mana-mana. Setelahnya Mayor Sumerman dipanggil untuk memberikan pidato sambutan. Namun orang-orang tertawa begitu mendengar Sumerman malah membacakan dongeng kelinci dan kura-kura. Tiba-tiba Alan menembak mereka yang tertawa. Dan dalam sekejap semua orang yang ada di ruangan tersebut berusaha melarikan diri. Alan mengatakan siapapun yang kabur akan dieksekusi mati. Ia juga menodongkan pistolnya ke arah Hina karena ketakutan dan menangis. Lid menginterupsi mereka dan mengancam akan membunuh Sumerman jika Alan menembak Hina. Tokikaze tiba-tiba maju dan menggunakan pedang kayunya untuk menyingkirkan pistol dari tangan Alan. Tetapi kemudian terungkap, tembakan yang sebelumnya dikeluarkan Alan hanya peluru bius dan mereka yang sebelumnya pingsan bangun kembali. Vireda juga memberitahu bahwa semua acara tersebut adalah rangkaian dari upacara pembukaan. Di ruang lain Pale menunjukkan komputer yang ditemukannya. Dan saat ia mencari tahu tentang Alting, dirinya tidak bisa mengakses informasi tersebut karena dilarang. Alan yang tiba-tiba muncul di belakang mereka memberitahu Alting adalah dewa. Makhluk tersebut jatuh dari langit dan tidak ada yang tahu asal serta alasannya datang. Setelah Alan pergi dan mengakhiri ceritanya dengan menggantung, mereka menyimpulkan bahwa semua rahasia Alcia selama 300 tahun lalu berada di tempat tersebut. Sumerman memasuki kelas, menjelaskan tentang aturan sekolah militer di mana masing-masing murid akan mendapatkan 2 bintang dan jika berhasil mengumpulkan 10 bintang, mereka akan secara resmi bergabung ke dalam pasukan, menerima gaji besar, serta pasokan makanan. Namun jika bintang mereka mencapai 0, murid tersebut akan dianggap tidak layak menjadi anggota pasukan dan akan dikeluarkan. Untuk mendapatkan bintang, para murid harus berprestasi dalam berbagai kegiatan sekolah. Mereka juga diperbolehkan merampas bintang milik peserta lain, tetapi dilarang menggunakan kekerasan. Sementara Sumerman terus menjelaskan, Jail dan yang lain menyadari bahwa sistem tersebut sama dengan pertaruhan bintang yang mereka kenal. Semua murid telah mendapatkan bintang, dan hanya Lid yang tidak diberi. Sumerman mengatakan jika Lid tidak ingin dikeluarkan dalam 3 hari, maka dia harus merebut bintang milik murid lain. 3 hari berlalu, Lid masih belum mendapatkan bintang, dan Hina mengajak yang lain memikirkan cara untuk membantunya. Namun tiba-tiba mereka mendengar kasus pencurian bintang milik beberapa murid, dan semua orang menuduh Lid lah yang mencurinya. Jail dan yang lain bergegas keluar ketika mendengar teriakan Sonohara. Mereka melihat Dawn menindas Sonohara, dan mendapati 10 bintang terpasang di seragamnya. もう2日連続よ。しまっておいたのに。 Meski demikian, Dawn tidak mengakui bahwa dirinya yang mencuri bintang-bintang mereka dan menuntut bukti atas tuduhan tersebut. Dawn bahkan juga memaksa Tokikaze untuk menyerahkan bintangnya sebagai bayaran atas nyawa neneknya. Karena dojo milik neneknya adalah pinjaman dari orang tua Dawn, Tokikaze pun tidak punya pilihan lain selain menyerahkannya. Setelah Dawn pergi, untuk membantu Tokikaze dan para murid yang kehilangan bintang agar tidak dikeluarkan, Hina dan yang lain pun membagi 1 bintang mereka. Namun Lid menolak menerima bintangnya diberikan Hina, dan menyarankannya untuk memberikan kepada mereka yang memang menginginkan. Tokikaze mengungkapkan kondisi neneknya yang sudah sangat kurus, dan meski neneknya mengatakan sudah kenyang, ia yakin nenek berbohong dan memberikan jatah makanannya untuk dirinya dan Lid. Oleh sebab itu, ia sangat ingin menjadi tentara agar bisa mendapatkan pasokan makanan, dan neneknya bisa makan sampai kenyang. Lid pergi menemui Dawn, memohon kepadanya untuk mengembalikan bintang Tokikaze.
Doan menolak dan mendorong Lid hingga terjatuh. Di gerbang depan, Doan yang telah mendapatkan 12 bintang mengklaim dirinya telah lulus dan hendak meninggalkan sekolah. Tetapi Jahil menghadangnya dan akan membuat Doan menjadi tentara cacat. Ia juga tidak peduli jika dikeluarkan dari sekolah, karena dirinya telah memberikan 2 bintangnya untuk Tokikaze. Sebelum pertarungan terjadi, Sumerman menghentikan Doan, memintanya untuk menunjukkan 12 bintangnya jika ingin meninggalkan sekolah. Saat Doan ingin memberikan bintangnya, ia terkejut melihat semua bintangnya berubah menjadi mainan kata. Rupanya hal tersebut adalah ulah Lid yang sengaja mengelabuhinya. Sumerman memberikan 2 bintang untuk Jahil dan menolak kelulusan Doan. Lid dan seluruh murid di kelasnya mendapat hukuman dan dilemparkan ke hutan oleh Alan. Menebak bahwa itu adalah latihan bertahan hidup, Jahil mengatakan bahwa mereka harus mulai menyiapkan air, makanan, dan api. Saat Lid menunjukkan sungai kepada gadis-gadis yang ingin mengambil air, ia telah menyiapkan jebakan untuk membuat mereka tercebur, sehingga dirinya bisa melihat pakaian transparan mereka. Namun karena sudah mengetahui tingkah mesum Lid yang suka mengintip murid perempuan ketika mandi, dan berpikir bahwa sebagai tentara tidak ada waktu untuk merasa malu saat di medan tempur, gadis-gadis itu pun secara sukarela membiarkan Lid melihat pakaian dalam mereka. Lid kehilangan minatnya pada gadis-gadis itu dan menanyakan apakah mereka benar-benar ingin menjadi tentara. Ia mengatakan jika menjadi tentara, mereka harus membunuh orang lain. Salah satu gadis mengungkapkan bahwa dirinya juga ingin membunuh. Tetapi di dunia yang sekacau itu, jika tidak menjadi tentara, dirinya tidak akan bisa melindungi orang-orang yang ia cintai. Saat itu Sumerman muncul dan mengatakan bahwa mereka harus menjadi tentara yang tak perlu membunuh. Kata-kata tersebut membuat para murid yang sebelumnya murung seketika berubah senang dan bersemangat. Setelah kembali ke sekolah, Jahil menemukan laboratorium mencurigakan, di mana ia melihat Sumerman, Alan, David, dan Virenda membahas tentang balot, alting, dan proyek Red Baron. Saat keberadaannya hampir diketahui, Jahil diselamatkan oleh Nana kecil. Nana memberitahu bahwa dirinya adalah Red Baron pertama yang diciptakan dan memiliki kemampuan menjelajah waktu. Ia mendapat surat dari dirinya di masa depan dan diminta mengajari Jahil beberapa hal. Sebelum menyuruh Jahil pergi, Nana memberinya disk yang dikirim dari dirinya di masa depan, dan mungkin berisi alasan mengapa mereka dikirim ke tempat tersebut. Saat berada di dalam lift, Jahil terkejut menyadari Alan berdiri di belakangnya dengan pistol mengarah ke kepalanya. Karena ia telah menyusup ke area rahasia dan melanggar hukum militer, maka Jahil dijatuhi hukuman mati. Alan mengurungkan niatnya untuk membunuh Jahil begitu mengetahui identitasnya sebagai tentara kerajaan Alcia. Setelah berkumpul dengan Pale dan yang lain, mereka mengetahui bahwa Alcia dibangun setelah menang dari perang pemusnahan. Dan Lid adalah pahlawan yang terlibat dalam perang tersebut. Di lapangan semua murid berkumpul untuk melakukan latihan fisik. Sementara yang lain jatuh kelelahan, Jahil masih berdiri tegak dan meminta Alan melatihnya. Karena di masa depan Alan akan menjadi ayah angkatnya sekaligus komandan tertinggi pasukan kerajaan Alcia. Jahil berpikir hal yang bisa dilakukannya untuk mengubah masa depan adalah dengan mengalahkan Alan dan menjadi komandan tertinggi. Di pantai, Sumerman mengadakan permainan merebut bendera dengan membagi para murid menjadi tim. Masing-masing tim diberi pistol tinta, dan anggota yang terkena tinta akan didiskualifikasi layaknya pasukan yang gugur di medan perang. Lid mengatakan kepada anggota timnya bahwa untuk menjadi pasukan yang tak membunuh, mereka akan merebut bendera lawan tanpa menggunakan pistol tersebut. Meski sempat ragu dan mengalami kesulitan, pada akhir permainan tim Lid berhasil merebut bendera lawan tanpa menggunakan pistolnya sekalipun. Malam harinya tim kelas A mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan, dan Lid ditunjuk untuk menjadi kapten mereka. Lid menerima jabatan tersebut dan berjanji bahwa mereka akan menjadi pasukan yang tak membunuh. Keesokan harinya Alan terkejut saat diberitahu bahwa David terbunuh. Dan sebelum kematiannya ia memberitahu bahwa mereka telah ditipu. Virenda menduga rencana mereka telah bocor.
Dan untuk itu uji coba proyek Red Baron pada anak-anak harus segera dilakukan. Superman menentang keras hal tersebut, mengingat uji coba mungkin akan membunuh anak-anak. Virenda mengungkapkan bahwa uji coba pada tikus yang dilakukan sudah mencapai batas. Dan jika tidak menjadikan seseorang sebagai bahan uji coba, proyek tersebut tidak akan ada kemajuan. Berdasarkan hasil DNA yang telah ia teliti, Virenda memberitahu bahwa Lid adalah kandidat yang memiliki peluang berhasil besar. Setelahnya, Superman memanggil Lid ke ruangannya untuk menyampaikan hal tersebut. Lid tidak keberatan selama dirinya bisa melindungi teman-temannya dan mereka bisa menjadi pasukan yang tak membunuh. Malam harinya, Lion bertanya apakah Jail akan membiarkan Lid melakukan operasi tersebut. Jail mengatakan mereka tidak bisa mengorbankan seluruh penduduk Algia hanya demi menyelamatkan Lid seorang. Selain itu, setidaknya mereka tahu operasi akan berhasil dan saat ini mereka hanya perlu menunggunya. Beberapa saat kemudian Alan datang memberitahu Hina dan yang lain bahwa operasi Lid berjalan lancar. Kabar tersebut segera disambut dengan lega dan gembira oleh semua murid kelas A. Ketika Alan hendak kembali ke ruangannya, ia melihat helikopter pasukan gabungan terbang mendekati sekolah. Namun ia langsung mengusir pikiran buruknya begitu ingat bahwa Alting tidak mengizinkan perang apapun sampai Maret tahun depan. Tiba-tiba Alan teringat dengan pesan David sebelum tewas. Ia berlari keluar jendela dan melihat helikopter menjatuhkan serangan ke arah sekolah. Setelah bergabung dengan Jail dan yang lain, Alan menerima kabar dari Virenda bahwa larangan perang diubah sampai September tanpa memberitahu mereka. Ia juga menjelaskan bahwa pasukan gabungan mematikan aliran listrik sekolah. Dan karena penyuntikan genetiknya tidak bisa dihentikan secara manual, Lid akan tewas jika listrik tidak segera dihidupkan. Alan bersama yang lain bergegas pergi menembus musuh untuk menyalakan pembangkit listrik cadangan. Mereka hanya perlu melewati lapangan untuk sampai ke lokasi pembangkit cadangan. Tetapi musuh telah mengepung seluruh area tersebut. Alan memutuskan menjadi umpan. Dan saat dirinya memberi isyarat, ia meminta Jail dan yang lain segera berlari ke sana tanpa menoleh ke belakang. Di sisi lain, Hina yang tertinggal karena merawat salah satu murid yang terluka didatangi oleh pasukan yang menuntutnya untuk memberitahu keberadaan sesuatu. Hina tidak menjawab dan menolak meninggalkan temannya. Sama sekali tak gentar meskipun ujung senapan ditodongkan ke arahnya. Ia percaya bahwa Lid pasti akan datang menyelamatkannya. Pembangkit listrik cadangan berhasil dihidupkan, dan setelah tersadar, Superman memberi Lid pedang serta menjelaskan tentang hitungan. Lid juga diberitahu bahwa saat ini, segala sesuatu di sekitarnya bergerak sangat lambat karena kemampuan yang dimilikinya. Hina dan pasukan gabungan terkejut saat kilatan merah jatuh tak jauh dari mereka. Rupanya itu adalah Lid, dan dengan kecepatan yang dimilikinya, peluru yang ditembakkan ke arahnya seolah berhenti di udara. Ia mampu menghindari semua tembakan dan mengalahkan seluruh pasukan. Salah satu pasukan mendengar obrolan Lid dengan teman-temannya tentang pasukan yang tak membunuh. Ia melepas pakaiannya, menunjukkan bom yang telah terpasang di tubuh mereka. Namun sebelum bom diledakkan, dengan kecepatannya Lid mampu merebut detonator dari tangan pasukan tersebut. Pasukan itu memberitahu bahwa bom nuklir telah dipasang di suatu tempat di sekolah. Dan tombol untuk mengaktifkannya berada di dalam salah satu tubuh mereka. Jika Lid ingin menyelamatkan teman-temannya, dia harus membunuh mereka lebih cepat sebelum tombol ditekan. Melihat Lid bingung dengan pilihan yang harus dilakukannya, Tokikaze melesat untuk menggantikannya membunuh para pasukan tersebut. Tetapi dengan kecepatannya, Lid lebih dulu menebas mereka semua. Sebelum benar-benar tewas, salah satu pasukan memberitahu Lid bahwa dirinya hanya berbohong tentang bom nuklir. Lid panik ketika wajahnya kotor karena darah. Ia buru-buru pergi. Namun Hina yang mengetahui bahwa Lid tidak baik-baik saja berlari mengejarnya. Di belakang sekolah, Hina menemukan Lid muntah-muntah.
ketakutan karena telah membunuh orang. Ia tidak bisa berbuat banyak karena waktu mereka telah habis dan harus kembali ke masa depan. Saat itu, Lid mengaktifkan hitungannya dengan jumlah musuh yang dibunuh untuk menggantikan teman-temannya. Hina menyadari bahwa sejak awal mustahil untuk mengubah masa depan. Ia menangis mengetahui Lid memutuskan menanggung semuanya sendiri agar teman-temannya tidak perlu membunuh. Sebelum benar-benar menghilang, Hina meletakkan tangan Lid ke dadanya. Karena Lid adalah orang yang mesum, Hina yakin dia tidak akan melupakan apa yang dikatakannya sampai 300 tahun yang akan datang. Meski kedepannya Lid akan banyak membunuh orang dan berakhir sendirian, ia akan menunggunya 300 tahun di masa depan. Setelah itu, Lid mulai terus membunuh dan menjadi Red Baron kedua. Saat Nana bertemu dengan Lid, keduanya menjadi akrab dan Nana sangat senang. Karena baginya Lid seperti kakak untuknya. Namun ketika jumlah orang yang telah dibunuh Lid mencapai lebih dari 10.000, ia semakin terpapar gen Superman dan mulai menjadi orang yang berbeda. Lid juga mulai memakai topeng dan tidak pernah melepaskan di depan teman-temannya. Tidak ingin Lid terus membunuh seorang diri, Tokikaze mengajukan diri untuk melakukan operasi Red Baron. Setelahnya, Alan, Tokikaze, Doan, dan Shanohara pun terpilih sebagai kandidat untuk menjalankan operasi Red Baron berikutnya. Namun pada akhirnya Lid tetap memerintahkan mereka untuk tidak membunuh. 2 tahun kemudian Nana terbangun dan mendapati perang telah usai. Superman, Alan, dan Virenda telah mengumpulkan ke-7 balot original dan mengeluarkan keputusan mutlak untuk meninggalkan dunia yang telah hancur. Mereka menciptakan sebuah benua yang diberi nama Alcia pada ketinggian 3.000 meter dari tanah dan menjara semua sumber daya di bawah. Tanpa bahan bakar, pesawat maupun helikopter tidak akan bisa beroperasi dan orang-orang di bawah tidak akan bisa menyerang Alcia. Para penduduk dipaksa menggunakan hitungan dan dengan mengirim orang-orang ke Abyes yang tak lain merupakan dunia di bawah yang ditinggalkan Alcia. Pertumbuhan populasi di Alcia tetap terkendali. Selain itu, demi menutupi kebenaran dari Alcia, penelitian tentang penerbangan pun dilarang. Tokikaze yang sangat menentang Alcia berusaha mencuri balot, namun terbunuh oleh Lid yang dikirim mengejarnya. Begitu tersadar dengan apa yang dilakukannya, jantung Lid berhenti berdetak. 20 tahun setelah perang pemusnahan, Lid akhirnya tersadar dan sama sekali tak menua. Ia kemudian mengetahui bahwa teman-temannya memilih tinggal di sekolah untuk merawat anak-anak yatim piatu. Karena tidak ada makanan yang bisa dimakan, mereka mengorbankan nyawanya sendiri untuk anak-anak tersebut. Pada hari itu, Lid kabur dari militer. 300 tahun setelahnya, ia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dan tidak pernah melepaskan topengnya. Merasakan penyesalan luar biasa, Lid pun memutuskan untuk melawan Alcia. Setelah kembali ke masa depan, Nana menyambut mereka dan mengajak semuanya minum-minum. Ia memikirkan alasan Lid tidak membuka topengnya selama 300 tahun saat bersamanya, dan mengira dengan melihatnya Lid akan teringat pada perang di masa lalu. Nana panik ketika Lid melihat rekaman yang diambilnya sejak kecil, di mana sebagian besar hal yang dibicarakan tentang Lid. Namun tiba-tiba Lid memeluknya dan mengatakan bahwa alasannya tidak pernah membuka topeng karena tidak tahu harus berekspresi seperti apa di depan Nana. Lid menangis dan mengatakan karena Nana selalu bersamanya, ia bisa bertahan selama 300 tahun. Ia meminta maaf karena tidak memberitahu Nana, tetapi Nana tidak mempermasalahkannya karena semuanya sudah baik-baik saja. Keesokan paginya saat Nana terbangun, ia melihat semua orang sedang bersantai. Ia mengajak Lid untuk minum-minum namun Lid menolak karena ia ingin buang air. Lion menawarkan diri untuk memasak sementara Hana ingin pergi berburu. Tetapi Nana melarangnya dan menyuruh Hina untuk lanjut minum. Tak lama kemudian Lion menyajikan beberapa makanan lezat rendah kalori untuk mereka. Ketika Nana memperhatikan tubuhnya, Lion menahan napas untuk menyembunyikan lemak di perutnya. Lion menggemuk dan merasa terintimidasi dengan tubuh langsing Nana, Hina, dan Shanohara. Sementara itu di hutan,
Hina mengikuti Lid yang terus menghindarinya sejak ia kembali dari masa lalu. Hina membahas tentang pertemuan mereka, di mana Lid selalu berakhir dengan meninggalkannya. Ia mulai menangis dan bertanya apakah Lid sangat membencinya. Lid ingat Hina diminta ibunya untuk mencari Red Baron. Ia bertanya apakah nama ibu Hina adalah Sukina Faro. Lid memberitahu bahwa Sukina adalah teman masa kecilnya yang berasal dari 300 tahun lalu. Sambil menjelaskan bagaimana dia mengetahui masa lalu Sukina. Lid menyebutkan bahwa dirinya sudah mengetahui Hina adalah putri Sukina ketika mereka pertama kali bertemu dengan mengetahui namanya. Dan fakta bahwa nama Hina ditulis dalam kanji, sistem penulisan yang seharusnya sudah lama ditinggalkan di Algia. Lid mengungkapkan bahwa ayah Hina sebenarnya adalah Tokikaze, saudara angkatnya, sekaligus orang yang dibunuh dengan tangannya sendiri dan membuatnya putus asa selama lebih dari 300 tahun. Dengan semua kebenaran itu, Hina seharusnya menganggap Lid sebagai musuh yang sepatutnya ia benci dan bukan pahlawannya. Hina, Nana, Lion, dan Pale pingsan karena anggur yang diberi obat bius oleh Lid yang menjelaskan bahwa dia akan pergi untuk mengalahkan pasukan khusus seorang diri. Setelah berterima kasih kepada Nana, Lid berbalik pergi. Tetapi langkah kakinya terhenti ketika mendengar suara Jail dan melihatnya tidak pingsan. Jail mengatakan bahwa obat tidur yang digunakan Lid tidak mempan padanya. Pasukan khusus mulai membunuh komandan tentara dan menuntut Alexandrov menyerahkan 3 original balot lainnya yang dipegang oleh tentara. Alexandrov mengungkapkan 300 tahun yang lalu atas perintah jenderal, pemilihan suara pada Alting digunakan untuk menciptakan Algia. Namun karena kekuatannya yang terlalu besar, pemilihan suara harus dilakukan ulang secara berkala. Sayangnya 5 tahun lalu pasukan khusus kehilangan salah satu balot, sehingga mereka tidak bisa melakukan pemilihan suara ulang atas keberlangsungan Algia. Dan benua tersebut terancam jatuh dari langit. Karena Alexandrov dan pasukannya tidak dapat memilih apa yang harus mereka lakukan, ia akan meminta Raja Algia untuk memutuskan. Jail mencaci maki Lid tentang rasa sakit yang dia timbulkan pada teman-temannya. Tetapi Lid bersikeras lebih baik dia membunuh agar orang lain tidak perlu melakukannya. Saat Lid pergi, dia mengungkapkan keinginannya untuk tinggal bersama Hina dan berharap dia bisa bertemu dengannya lagi sebelum akhir. Keesokan paginya saat semua orang pulih dari obat bius, mereka bergegas pergi mengejar Lid. Sementara itu Superman mengirim doan yang kekuatannya atas gravitasi membuat Lid jatuh ke tanah, meniadakan kecepatannya. Saat dia akan dihancurkan, yang terpikirkan oleh Lid hanyalah bertemu Hina lagi. Hina dan yang lainnya menemukan Lid tidak sadarkan diri sebelum mereka ditangkap oleh pasukan khusus. Jail menghadapi Alexandrov, mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui Alexandrov adalah Kapten Alan. Ia menantangnya untuk melakukan pertaruhan bintang. Meskipun pertama-tama menuntut untuk mengetahui mengapa Alexandrov mengkhianati dunia. Alexandrov melelehkan besi Jail dan mengungkapkan bahwa dirinya adalah Red Baron of Explosive Striker. Ia mulai menceritakan kisahnya di masa lalu, di mana dirinya memiliki seorang putra dan putri yang tewas dibunuh oleh seorang pria demi merebut makanan anaknya. Alexandrov menemukan pria tersebut, tetapi tidak dapat membunuhnya. Begitu mengetahui pria itu mendapatkan makanan demi anaknya sendiri, Alexandrov menyalahkan dunia yang sudah gila. Dan ketika ada kesempatan untuk menciptakan dunia yang lebih baik, ia mengambilnya. Dengan kekalahan Jail, hitungannya dikurangi menjadi 1. Jail menantangnya lagi, dan menunjukkan Alexandrov memilih untuk membesarkannya sebagai putranya, daripada meminta Nana mengirimnya kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan anak-anaknya sendiri. Alexandrov menolak dan memecah Jail dari militer sehingga dia dapat kembali ke teman-temannya. Hina, Lion, dan Pale dipenjarakan oleh Superman. Dan Hina menuntut untuk mengetahui mengapa dia mengkhianati murid-muridnya. Superman mengungkapkan dia mendukung pasukan yang tak membunuh untuk menyingkirkan yang lemah dan menemukan orang-orang seperti Lid untuk operasi Red Baron.
Superman memerintahkan Doan untuk melakukan operasi Red Baron pada mereka dan pergi. Namun Doan menolak membiarkan siapapun menjadi Red Baron yang tidak menderita selama perang pemusnahan dan membunuh anak buahnya sendiri untuk membebaskan mereka. Saat mereka pergi, Hina secara tidak sengaja menjatuhkan balotnya. Marah karena mereka mungkin berencana untuk menghancurkan Alcia setelah dirinya dan pasukan yang lain menderita karena menciptakan dunia tersebut. Doan pun memutuskan untuk membunuh mereka. Lion lolos tetapi Doan menembak perutnya saat dia melarikan diri dengan menunggang kuda. Hina melawan Doan dan percaya Lid akan menyelamatkan mereka. Doan memutuskan untuk mempertaruhkan nyawa demi kepastiannya. Jika Lid muncul di pagi hari, dia akan membiarkan mereka hidup termasuk Nana. Tetapi jika Lid tidak muncul, dia akan membunuh mereka semua. Lion menemukan Lid dan mencoba melakukan CPR tetapi pingsan karena kehilangan darah. Dia diselamatkan oleh teman-teman dari desanya yang mendorong dia untuk memberitahu Lid tentang perasaannya. Setelah Lion akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Lid yang tidak sadarkan diri, dia tahu Lid tidak merasakan apapun padanya. Lion mendesak Lid untuk bangun dan menyelamatkan Hina, wanita yang dia cintai. Hina mengklaim Doan diam-diam ingin Lid berhasil, atau dia akan memeriksa apakah Lid benar-benar mati setelah dia menghancurkannya. Doan dengan marah menyangkal hal itu saat Lid muncul. Pale dan Nana mengajak Lion untuk mengobati lukanya. Sementara Lid akhirnya memberitahu Hina bahwa dia selalu mencintainya. Namun rasa bersalahnya karena membunuh ayahnya membuatnya merahasiakannya. Hina menciumnya dan berjanji untuk tinggal bersama dan memiliki anak. Meskipun Lid bersikeras menunggu waktu yang tepat. Lid menghadapkan Doan dan meminta maaf karena melanggar janji yang mereka buat 300 tahun lalu dengan mencoba menghancurkan Alcia yang mereka perjuangkan untuk ciptakan. Sonohara tiba-tiba muncul, sekali lagi terpengaruh oleh kepribadian gelapnya dan menembak Lid. Superman memperhatikan dan bertanya-tanya apakah Lid mampu mengalahkan dua teman lamanya. Sonohara menyalahkan Lid karena terus-menerus menolaknya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha mengejarnya, dan Doan menyalahkan Lid karena Sonohara menjadi gila. Dan teman sekelas mereka yang semuanya mati demi mimpinya tentang pasukan tanpa membunuh. Untuk menyelamatkan mereka, Lid hampir mengaktifkan kepribadian Superman-nya, tetapi pada detik terakhir dicegah oleh Jail. Terungkap bahwa hitungannya yang turun menjadi 1 telah mengurangi jumlah besi yang bisa dikeluarkan Jail menjadi 1 bidak. Namun dia memblokir semua tembakan Sonohara dan meragukan keyakinannya akan kekuatannya sendiri, membuatnya secara mental tidak mampu mencapai targetnya. Sonohara mengakui dia tidak ingin lagi menembak Jail dan menangis. Lid menegaskan gagasan tentang Alcia sudah cacat sejak awal, sehingga dia berencana untuk memulai lagi dengan pasukan barunya yang tidak membunuh. Lid dan Doan terlibat dalam perkelahian tinju dan saling memukul hingga berdarah, sambil mengungkapkan bahwa Lid selalu tidak mampu membunuh anak-anak, bahkan di medan perang. Sehingga musuh mengirim pembunuh anak-anak untuk mengejarnya, mengharuskan Doan membunuh ratusan anak-anak agar Lid tetap hidup. Doan menolak membiarkan Lid memulai perang baru, dan Lid menolak membiarkan Alcia terus mencuri dari yang lemah. Memutuskan salah satu dari mereka harus mati. Doan menciptakan lubang hitam yang bahkan cahaya pun tidak bisa keluar untuk membatalkan gerakan kecepatan cahaya Lid. Dan Lid tersedot ke dalam lubang hitam lalu menghilang. Lid terbangun di sumur gravitasi dan beberapa topeng Red Baron mengkritik tindakan Lid, menyarankannya untuk menyerah dan mati. Lid menyadari dia salah dalam membunuh, sehingga teman-teman sekelasnya tidak perlu melakukannya dan memutuskan untuk mati. Hina berteriak agar Lid kembali dan Lid mengingat janjinya. Dia menghancurkan topeng dan membagi gravitasi dengan baik.
memungkinkan dia untuk melarikan diri dan membuat Doan yang tidak percaya pingsan. Doan pulih mengembalikan balot Hina lalu pergi. Lion terbangun dan menerima Lid menolaknya. Jael mengingatkan Nana bahwa dirinya berjanji untuk bermain dengannya saat ia kembali ke masa depan. Pale menghadapi Lid secara rahasia, menuntut untuk mengetahui bagaimana Lid tahu Pale bisa melakukan operasi penyelamatan nyawa pada Lion. Lid mengungkapkan dia sudah lama mengetahui Pale diam-diam menjadi anggota pasukan khusus, namun memutuskan dia bukan ancaman karena perasaannya terhadap Lion. Teman-teman desa Lion mencoba membuat Pale mengakui perasaannya terhadap Lion, tetapi Pale malah kembali bertengkar dengannya saat makan. Di tempat lain, Hina tiba-tiba membuka pakaian dan mengajak Lid membuat anak. Lid yang enggan dan tersinggung mengungkapkan bahwa ibu Hina memiliki selera humor seputar pendidikan seks. Rayuan Hina disela oleh Jail, yang membuat Lid lega untuk mendiskusikan langkah mereka selanjutnya. Lid memutuskan untuk mengumpulkan ketujuh balot, bukan untuk menghancurkan Algia, tetapi untuk menemukan cara bagi umat manusia untuk bertahan hidup tanpa Alting. Sementara itu, Superman mulai berencana untuk mengambil alih ibu kota, dan beberapa sosok yang tidak terlihat menunjukkan bahwa teman sekelas Lid masih hidup. Dan ceritanya pun bersambung di sini. Kesimpulannya, judul anime ini memang sangat pas untuk gambaran keseluruhan ceritanya. Kisahnya nyeritain tentang dunia yang sudah hancur dan ada sekelompok orang yang ingin menciptakan dunia baru, tapi dengan cara yang bisa dibilang kejam. Buat Mimin, anime ini bagus, seru dan layak ditonton bareng keluarga. Dengan akhir yang seperti itu, seharusnya Plunderer bisa lanjut ke season 2 sih. Oke lah, itu saja pembahasannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Wadidaw.